kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Presiden Jokowi meminta agar debat pemilihan presiden Pilpres tidak dilakukan dengan cara saling menjatuhkan. Ini nasihat untuk siapa? Untuk para peserta debat Capres 2024 tentunya. Siapa saja? Ya tentu termasuk Prabowo dan Gibran pula, tentu saja. Tapi benarkah? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper. Kalau baper jangan milih presiden yang jika kentut bunyinya kenceng, juga bau, tapi malu mengakui. Sebagai presiden, kepala negara, nasihat presiden normatif bagus, tapi yang bagus secara normatif tidak sama dalam praktiknya. Karena kalau mendengarkan nasihat berikutnya, kepala negara menegaskan bahwa tidak masalah adanya saling serang dalam debat Pilpres, asalkan soal kebijakan, visi dan misi masing-masing calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. Jokowi mengatakan tidak melihat substansi visi yang tidak terlihat, justru saling menyerang. Oleh karena itu, Jokowi menyarankan agar debat Pilpres diformat secara lebih baik lagi ke depannya. Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga berlangsung hidup, saling menyerang. Enggak apa-apa, tapi soal kebijakan, visinya yang diserang, kata mantan wali kota Solo itu. Tapi apa yang terjadi dalam debat 1, 2, dan 3? Siapa yang sering pembicaraannya ke arah personal? Dalam debat Cawapres pertama, Gibran bisa mengatakan sekelas ketum partai seperti PKB, dalam hal ini Caimin, tidak bisa menjawab pertanyaan ringan yang oleh Gibran dikatakan menjadi pertanyaan yang sulit. Demikian juga Gibran bisa mengatakan sekelas Profesor Mahfud pun tidak bisa menjawab apa yang ditanyakannya, padahal katanya itu pertanyaan sederhana. Apakah Gibran di situ etis? Lebih dahsyat lagi, Prabowo dalam debat ketiga bisa memberi penilaian Anies tidak etis dan tidak pantas membicarakan soal etis. Lagi-lagi Jokowi menjelaskan, tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Sejak kapan presiden sebagai kepala negara menjadi juru bicara? Apalagi kalau misalnya jadi juru bicara kontestan tertentu. Apakah yang dipertanyakan oleh Anies kepada Prabowo, juga pertanyaan dari Ganjar Pranowo, adalah persoalan pribadi, persoalan personal? Semua pertanyaan berkait dengan kebijakan publik, baik sebagai capres maupun Prabowo dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Jika Jokowi menduga bahwa kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu malam, dalam data drone emprit dan berbagai analisis media, Ryan memang kecewa, tetapi kekecewaan terbesar justru pada sentimen negatif
kepada Prabowo. Demikian juga dalam debat Cawapres, Gibran juga mendapat sentimen negatif pada waktu itu lebih besar dibanding Cawapres lainnya. Bahkan data Drone Emprit, sekitar 71% Gen Z menyukai gaya Mahfud MD. Di situ tidak ada kaitan umur muda paslon dengan umur muda pemilihnya, bukan? Apa yang disampaikan Jokowi menjadi masalah. Sebagai contoh karakter politik Jokowi sendiri, hubungan Jokowi dengan Megawati, apakah hubungan berkait ideologi politik, kepartean, atau hubungan personal walaupun berkait pilihan politik? Tetapi apakah Jokowi juga mempunyai etika dalam bangunan relasi ini? Ini bukan penghakiman, tetapi pertanyaan untuk mengelaborasi cara kita memahami masalah dengan lebih adil. Jokowi sendiri membiarkan hubungannya dengan PDIP mengambang. Padahal dalam aturan partai sudah jelas semua anggota partai, pemegang kartu tanda anggota, dalam hal ini PDIP, harus tegak lurus dengan keputusan partai. Kalau tidak tegak lurus, ya mesti mengundurkan diri. Itu tertulis dalam aturan internal undang-undang organisasi politik seperti PDIP. Tapi apa yang terjadi pada Gibran, Bobi Nasution, dan juga Jokowi sebagai pemegang KTA partai PDIP dalam hal ini, sama-sama tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Sampai ketika Jokowi harus keluar negeri pas ulang tahun PDI Perjuangan partainya pada tanggal 10 Januari 2024. Padahal PDIP mengundangnya. Kenapa? Mungkin tugas negara karena situasi mendesak. Bukankah dia presiden? Bukankah banyak protokoler negara yang bisa seenaknya dibelokkan oleh Jokowi, dan Pratikno sebagai Menseknek tidak bisa apa-apa sampai harus bilang lupa? Jadi nasihat seperti dalam debat itu untuk siapa? Tidak akan efektif jika untuk orang lain, sepanjang Jokowi sendiri juga bukan contoh baik dalam soal etika ini. Sama-sama seperti Prabowo yang melarang Anies untuk bicara soal etis karena dinilainya tidak etis. Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Apakah ini cara yang etis? Kita sama-sama masih belajar dalam perilaku demokrasi ini, bukan? Tetapi awas politik Indonesia, karena ia suka beroperasi ketika kita tertidur.